Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kuliah Statistika dan Probabilitas. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait tentang data statistik. Sebuah bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan tipe data statistik, yang kedua dengan teknik pengumpulan data dan metode pengolahan data. Oke, tipe data statistik kalau dilihat dari definisi data merupakan hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data, yang jika diolah dengan baik itu bisa memberikan beberapa informasi. Kemudian data dapat dibedakan menjadi dua. Sebenarnya jenis data banyak ya. Kalau berdasarkan jenisnya kita bisa membedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa bilangan dan data kualitatif itu berupa kategori. Nah, kalau kita lihat jenis data, itu bisa berdasarkan sumbernya, kita akan bilang ada data primer dan data sekunder. Kemudian berdasarkan jenis penelitiannya ada data kuantitatif dan ada data kualitatif, di mana masing-masing data kuantitatif dan kualitatif ini memiliki bentuk data yang berbeda gitu kan. Kemudian berdasarkan bilangan pengukurannya ada data diskrit dan data kontinu. Nah, yang pertama kita lihat dulu tipe data menurut sumber datanya. Yang pertama adalah data primer, merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya, kemudian pengambilan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, diskusi, bisa kuesioner, yang pasti pengambilan datanya secara langsung. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari informasi tangan kedua yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Biasanya tidak murni dan sudah mengalami treatment minimal 1 kali gitu. Contoh data sekunder adalah data dari BPS, dari jurnal, atau dari laporan. Nah, kalau bicara data primer dan data sekunder ini yang lebih penting itu tergantung dari jenis penelitian yang kita lakukan. Tetapi yang biasanya lebih bisa dipercaya adalah data primer karena kita sendiri yang melakukannya. Kemudian tipe data menurut jenis penelitiannya ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu berupa kategori tadi dibilangnya. Biasanya dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi tidak menutup kemungkinan dia nanti dikategorikan angka juga gitu kan. Contoh jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja, dan lain-lain. Nah, data ini merupakan hasil dari biasanya pengambilan data secara langsung melalui wawancara kuesioner, analisis dokumen, dan diskusi. Sedangkan data kuantitatif itu data berupa bilangan. Biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh misalnya lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan, dan sebagainya. Biasanya data kuantitatif ini merupakan data hasil dari pengukuran dan observasi juga. Nah, kita lihat satu persatu. Kita lihat yang data kuantitatif dulu. Data kuantitatif itu ada dua jenisnya, ada data interval, ada data rasio. Data interval itu data berskala interval diperoleh dengan cara pengukuran juga, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Cirinya tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Jadi biasanya kalau data kuantitatif itu bisa dilakukan dengan perhitungan matematika. Gitu kan. Contoh temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius atau Fahrenheit, gitu kan. Atau sistem kalender. Nah, ini bisa pasti ada standarnya dan ada nilainya dalam angka. Kemudian data rasio itu diperoleh dengan cara pengukuran juga, tapi di mana jarak antar dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolutnya. Sama, cirinya tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Yang membedakan data kuantitatif dan kualitatif itu tentang operasi matematikanya. Kalau kualitatif itu tidak bisa, kalau kuantitatif bisa. Contoh untuk data rasio adalah gaji, kemudian skor ujian, dan jumlah buku. Ini data kualitatif, ada dua juga, ada data nominal dan data ordinal. Data nominal ini diperoleh dari kategorisasi atau klasifikasi, cirinya tidak bisa dilakukan operasi matematika gitu kan. Posisi datanya setara kalau yang nominal. Contoh misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya gitu. Tidak ada yang pernah menyebutkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan atau begitu juga sebaliknya gitu kan. Kemudian tidak ada yang menjelaskan jenis pekerjaan itu satu lebih baik dari yang lain gitu. Nah, itu posisinya setara. Itu yang kita sebut sebagai data nominal. Kalau data ordinal, dia diperolehnya sama dengan kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terhadap tingkatan atau hubungan gitu kan.
Jadi posisinya tidak setara, tidak bisa dilakukan dengan operasi matematika. Contoh kepuasan kerja, motivasi kayak gitu. Itu ada tingkatannya dari misalnya sangat puas sampai tidak puas kayak gitu. Nah, itu kan tingkatan yang tidak setara. Itu disebut sebagai data ordinal. Kemudian yang terakhir data menurut pengukurannya ada data diskrit yang data pengukuran yang tidak memiliki desimal. Contoh misalnya perusahaan. Jadi mempunyai 5 anak perusahaan, tidak ada atau tidak pernah menyebutkan jumlah anak perusahaan itu ada setengah atau seperempat kayak gitu ya. Jadi nilainya selalu bulat. Atau PT Jasa Marga sudah membangun 15 jalan tol. Tidak dalam kilometer ya, tetapi jumlah jalan tolnya gitu. Sehingga selalu bulat. Kemudian yang kedua data kontinu, data yang pengukurannya memiliki bilangan desimal. Contoh luas daerah yang dibebaskan untuk jalan tol sebesar 30,5 hektar gitu. Kalau saya bilang luas daerah yang dibebaskan untuk jalan tol sebesar 30 hektar, dia masuknya diskrit atau kontinu gitu kan. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabnya tetap data kontinu. Kenapa? Karena data kontinu itu dia default-nya memang bisa koma, even atau misalnya dapat bilangan bulat pun ya nggak apa-apa, nggak salah juga gitu. Tetapi dia bisa berupa koma. Tapi kalau kita bicara tadi anak perusahaan, dia nggak bisa koma. Nah, kemudian kecepatan rata-rata mobil yang melewati jalan tol. Nah, itu bisa kategori. Jadi antara range-nya antara 110 sampai 120 gitu kan. Jadi bilangan yang bisa memiliki range atau bisa desimal itu masuknya ke data kontinu. Oke, itu tentang tipe data. Sedangkan kita lanjutkan ke teknik pengukuran data. Kalau bicara teknik pengumpulan data, hal yang perlu dilakukan sebelum dikumpulkan datanya, berarti kita harus tahu dulu nih. Yang pertama adalah tujuan dalam pengumpulan data tersebut. Kemudian yang kedua harus diketahui jenis elemen atau objek yang akan diselidiki. Nah, tujuan dari pengumpulan data adalah untuk mengetahui jumlah elemen dan karakteristik elemen tersebut, gitu kan. Sedangkan elemen apa? Elemen merupakan unit terkecil dari objek penelitian, misalnya orang, organisasi, atau badan usaha, barang, dan lain-lain. Kemudian karakteristik elemen itu adalah sifat-sifat, ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen yang terkait dengan elemen tersebut. Misalnya nilai karakteristik suatu elemen itu biasanya berupa nilai variabel. Makanya kalau penelitian itu harus ada variabelnya, itu merupakan bagian dari karakteristik suatu elemen. Nah, biasanya variabel itu disimbolkan dengan X, Y, Z, dan sebagainya. Kadang kalau variabelnya banyak bisa X1, X2, dan sebagainya. Nah, dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yang pertama adalah kualitas instrumen penelitian, jadi alat yang kita gunakan. Kalau misalnya kita pakai alat lab, berarti harus dipastikan bahwa alat tersebut sudah sesuai standar gitu kan. Kalau misalnya kita pakai kuesioner, berarti tools yang kita pakai instrumennya harus divalidasi gitu. Kemudian yang kedua adalah kualitas pengumpulan data. Jadi pada saat pengumpulan data itu juga harus diperhatikan bagaimana kita proses pengumpulannya gitu kan. Jadi kualitas instrumen itu berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ini tidak bisa dipungkiri ya. Kemudian teknik pengumpulan data ini bisa bermacam-macam gitu kan. Kalau lihat berdasarkan settingnya, yang pertama bisa dilakukan dengan cara eksperimen di laboratorium, kemudian bisa di rumah dengan berbagai responden, atau pada suatu seminar dengan diskusi gitu kan. Atau kalau misalnya kita pilih yang spontan, bisa juga di jalan dengan observasi dan lain-lain. Nah, berdasarkan settingnya itu ada juga teknik pengumpulan data berdasarkan cara atau teknik pengumpulan datanya. Ada interview atau wawancara, ada kuesioner atau angket, ada pengamatan atau observasi, dan bisa juga dengan gabungan dari ketiganya. Oke, ini tadi sudah. Kemudian kita lihat satu-satu. Kalau interview atau wawancara, ini bisa dilakukan jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Ini bisa membantu sekali dengan metode ini. Kemudian peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Jadi kalau kita misalnya nggak bisa ketemu juga bisa lewat pakai kuesioner gitu kan. Bisa pakai kuesioner, bisa pakai interview lewat apa namanya online sekarang ini gitu kan. Sehingga kita bisa mengetahui hal-hal yang
terkait sama responden lebih mendalam jika bisa dilakukan interview secara langsung. Kemudian jumlah respondennya sedikit atau kecil gitu, karena sudah bertemu langsung dengan sumbernya gitu kan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya gitu kan. Kemudian dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya itu harus sama interpretasinya gitu. Jangan sampai ada understand antara si pewawancara dengan yang diwawancarai. Oke, teknik wawancara itu bisa dengan cara terstruktur, dengan cara tidak terstruktur. Kalau tidak terstruktur itu berarti bebas, tidak ada daftar pertanyaan yang diajukan. Tetapi kalau wawancara terstruktur ada daftar pertanyaan yang terkait sama informasi yang akan ditanyakan. Gitu. Nah ini lembar wawancara nanti dilihat sendiri, kuesioner sekarang ke angket. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, biasanya cocok digunakan bila jumlah respondennya cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah, karena kita nggak bisa mendatangi atau mewawancarai satu-satu, terpaksa kita harus pakai kuesioner. Gitu. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka. Kalau kita lihat dalam penulisan kuesioner ini, harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah isi dan tujuan pertanyaan, bentuk pengukuran atau bukan. Kemudian kita lihat ketelitian, skala pengukuran, jumlah item, dan lain-lain. Kalau membuat pertanyaan untuk kuesioner, jangan terlalu banyak juga, karena yang mengisi pasti akan mengalami kebosanan. Gitu. Kemudian bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden, dengan memperhatikan jenjang pendidikan responden, keadaan sosial budaya, dan frame of reference dari responden. Jadi kalau kita mau bikin kuesioner, kita lihat dulu nih respondennya siapa gitu kan. Kalau respondennya misalnya orang yang berpendidikan tingkat rendah, jangan gunakan bahasa yang terlalu tinggi gitu kan. Begitu juga sebaliknya, kalau responden kita adalah orang yang berpendidikan tinggi, kita harus pakai bahasa yang bisa diterima oleh masing-masing responden tersebut gitu kan. Tipe dan bentuk pertanyaan, apakah terbuka atau tertutup, dan bentuknya apakah kalimat positif atau negatif. Jadi kita harus seragam, tidak membuat atau tidak menggiring opini seseorang gitu kan. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu ketika bilang kalimatnya positif, positif semua, sehingga ketika orang punya jawaban positif atau negatif bisa memilih atau menentukan pertanyaannya nanti akan menjawab seperti apa gitu kan. Kalau memang negatif ya negatif semua gitu. Jadi kita pilih salah satu sisi gitu, tidak dua-duanya. Jadi kadang kan manusia memang selalu punya pandangan positif dan negatif terhadap beberapa hal gitu. Kemudian pertanyaan tidak mendua atau double barrel, jadi menyulitkan kalau terjadi hal seperti itu. Kemudian tidak menanyakan yang sudah lupa, karena itu akan memberatkan. Kemudian pertanyaan tidak menggiring atau mengarah pada satu jawaban, itu tadi ya. Itu juga kaitannya sama bentuk pertanyaannya nanti. Kemudian panjang pertanyaan tidak terlalu panjang, biar orang tidak jenuh untuk menjawab. Kemudian urutan pertanyaan dimulai dari yang umum ke yang spesifik. Dimulai dari yang mudah ke yang sulit atau bisa juga sih diacak gitu. Kemudian prinsip pengukurannya perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Kalau untuk kuesioner misalnya kita punya data pioner atau data awal, kita bisa uji reliabilitas dan validitasnya. Atau misalnya desain penelitiannya khusus, kita bisa tanya ke ahli untuk validitasnya. Kemudian penampilan fisik angket didesain semenarik mungkin gitu katanya. Nah ini contoh kuesioner tertutup, dia tinggal milih. Kalau kuesioner terbuka, nanti dia bisa mengisi misalnya ISEAN juga bisa, atau misalnya ini mau dikasih nilai berapa kayak gitu. Nah itu juga kuesioner terbuka. Nah ini juga kuesioner tertutup, ya tidak aja gitu kan. Nah yang berikutnya adalah pengamatan atau observasi, mempunyai ciri yang spesifik dan merupakan suatu proses yang kompleks yang melibatkan pengamatan dan ingkatan. Nah, observasi berdasarkan proses pelaksanaan pada saat pengumpulan data itu ada observasi peran serta, jadi peneliti dilibatkan dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Jadi dia ikut langsung terjun di dalamnya. Kayak misalkan untuk penelitian-penelitian
Karakteristik atau tentang budaya mungkin perlu orang tinggal di situ untuk merasakan dan menjadi bagian dari orang, respondennya gitu kan. Atau observasi non partisipatif, jadi peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Ini termasuk ketika observasi tentang jumlah kendaraan, kan kita nggak mungkin jadi kendaraannya gitu. Kita hanya melihat dan menghitung. Kemudian tidak dapat mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Jadi memang fungsinya masing-masing ya gitu kan. Oke. Observasi berdasarkan segi instrumentasinya ada observasi terstruktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Dilakukan apabila peneliti tahu dengan pasti variabel apa yang diamati. Atau observasi tidak terukur. Jadi tidak dipersiapkan secara khusus karena dia lakukan penelitian yang belum tahu pasti nanti akan seperti apa hasilnya gitu kan. Sehingga dia menyesuaikan dengan kondisi di lapangan nantinya gitu kan. Tetapi dia tetap harus punya beberapa batasan-batasan yang dia harus pegang. Nah, ini contoh lembar observasi, jadi ada beberapa pertanyaan, kita tinggal checklist. Kemudian tipe pengolahan data itu ada dua, ada bisa secara manual, ada bisa dengan cara elektronik. Selama ini kita banyak menggunakan Excel sebagai alat bantu untuk statistik. Tapi sebenarnya ada software lain yang kita bisa pakai, ada SPSS, ada StatGraphic, dan lain-lain. Nah, nanti di akhir semester atau sesi beberapa video saya akan saya jelaskan tentang penggunaan SPSS sebagai alat bantu dalam statistik. Kemudian setelah pengumpulan data, kita mencoba ke metode pengolahan data. Jadi statistik itu ada dua gitu kan. Jadi statistik itu adalah bagian dari, seperti definisi kemarin itu adalah dia bisa berperan dari proses pengumpulan data sampai nanti analisis data sampai pengambilan keputusan gitu kan. Nah, pada saat pengolahan data, kita bedakan statistik jadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Nah, secara deskriptif itu mungkin SMA sudah pernah kalian pelajari, kita melihat rata-ratanya, mean mediannya, modusnya, kayak gitu kan. Kemudian kalau secara inferensial nanti kita akan mencoba analisis statistik parametrik, misalnya dengan regresi dan korelasi gitu kan. Nah, untuk beberapa data yang sifatnya tidak normal atau normalitas waktu uji normalitas ternyata datanya nggak normal, mungkin skenario positif atau skenario negatif, kita bisa ubah atau bisa olah data tersebut dengan statistik inferensial non parametrik gitu kan. Dalam prakteknya kedua bagian statistik tersebut digunakan bersama-sama. Umumnya dimulai dengan statistik deskriptif dulu gitu kan. Memang prosesnya dari situ dulu gitu. Lalu dilanjut dengan berbagai analisis statistik untuk inferensi. Nah, statistik deskriptif itu menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data, seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh bervariasi, dan berapa median data tersebut, gitu kan. Kalau induktif atau inferensi membuat berbagai inferensi terhadap sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan inferensi tersebut seperti melakukan perkiraan besarnya populasi, uji hipotesis, mempengaruhi kaitan hubungan, hubungan regresi korelasi, dan sebagainya. Nah, ini deskriptif statistik atau statistik deskriptif, kita bisa lihat ada beberapa bagian yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah kita akan menghitung measure of central tendency atau gejala pusatnya gitu. Nah, waktu SMA kita sudah tahu nih ada mean, median, dan modus. Mean, median, dan modus untuk beberapa data normal itu biasanya ada di tengah. Makanya kita lihat atau kita sebut sebagai measure of central tendency. Untuk mengetahui karakteristik itu, kita bisa melihat ciri khas dari data yang ada. Kemudian measure of variability. Jadi kalau melihat variabilitasnya atau variasinya, kita bisa melihat variance, kemudian standard deviation, range deviation, mean deviation, dan sum of squared deviation-nya gitu. Mungkin dulu sudah pernah belajar, nanti kita akan ulang kalau misalnya lupa. Kemudian yang terakhir adalah graphic display means gitu kan. Jadi ini adalah penyajian data. Ada pakai frekuensi distribusi tabel, frekuensi distribusi poligon, histogram, bar chart, pie chart, kemudian ada juga OGIF dan lain-lain. Jadi ini adalah bagian dari statistik deskriptif itu adalah ini gitu. Sehingga ketika nanti mengerjakan tugas akhir skripsi atau tesis,
Sebenarnya tidak harus sampai rumit sekali, sampai inferensial ketika menghitung statistik, tergantung kebutuhan kita atau analisis kita mau sedalam apa gitu. Kemudian kalau bicara statistik inferensial, ini ada estimation, ada correlation dan regression, ada Z-square. Yang pertama estimation itu kaitannya dengan Z-score. Z-score itu untuk mengetahui nilai normalitas suatu data, apakah data tersebut normal atau tidak gitu kan. Atau dengan single sample test statistik gitu kan. Kalau single sample test statistik ini dipakai untuk mengetahui apakah bisa juga dipakai ketika menghitung suatu data itu apakah ada pengaruh atau tidak gitu kan dari di tes statistik ini. Atau untuk memperkirakan nilai T perhitungan yang kita hitung dengan T tabel yang ada gitu. Ini bisa dipakai untuk pengujian hipotesis apakah hipotesis kita bisa diterima atau enggak. Independent test statistik ini juga sama gitu, hampir mirip sehingga nanti dua-duanya bisa kita pakai untuk menguji statistik tes statistik atau apa namanya T-score-nya atau T-tabelnya dibandingkan dengan T-hitungnya gitu untuk mengetahui adakah pengaruh atau adakah variasi atau tidak gitu kan. Jadi ada independent test statistik, ada dependent test statistik atau single sample test statistik. Jadi sebenarnya hanya ada dua sih, ada Z-score atau distribusi Z dan distribusi T atau distribusi normal dan distribusi student gitu kan. Yang akan kita bahas di sini gitu. Sebenarnya ada distribusi F juga, tapi kita nggak bahas. Kemudian ada juga inferensi statistik itu kita bicara korelasi dan regresi. Jadi kalau bicara correlation nanti ada percent correlation, ada P koefisien juga bisa, ada linear regression gitu kan. Kemudian yang terakhir chi-square ini kita bisa lakukan juga untuk mengetahui karakteristik atau pengaruh dari beberapa variabel dengan menggunakan T for goodness of fit atau test for independence-nya. Nah, nanti kita akan bahas beberapa hal ini di semester ini. Nah, setelah dilakukan uji terhadap suatu distribusi data dan terbukti bahwa data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati normal, maka pada data tersebut dapat dilakukan berbagai inferensi dengan metode statistik parametrik. Tetapi, jika dalam pengujian distribusinya terbukti tidak normal atau jauh dari normal, maka kita lakukan inferensi dengan metode statistik non-parametrik. Oke, statistik parametrik itu inferensi terhadap sebuah rata-rata populasi. Sampel besar gunakan rumus Z. Kalau sampel kecil kurang dari 30 gunakan student t-test. Kemudian inferensi terhadap dua rata-rata populasi, sampel besar gunakan Z-test yang dimodifikasi. Kalau sampel kecil gunakan t-test yang dimodifikasi atau F-test. Gitu. Inferensi untuk mengetahui hubungan antar variabel, biasanya hubungan antar dua variabel itu menggunakan metode korelasi dan regresi sederhana. Hubungan antar lebih dari dua variabel itu bisa menggunakan metode korelasi dan regresi berganda. Nah, nanti kita akan bahas dari baik secara sederhana maupun yang berganda untuk korelasi dan regresi ini. Oke, kalau bicara statistik non-parametrik, itu digunakan jika ada data yang tidak berdistribusi normal atau jumlah datanya sangat sedikit serta level data adalah nominal atau ordinal, maka perlu digunakan metode statistik alternatif yang tidak harus menggunakan suatu parameter tertentu. Misalnya mean, standar deviasi, dan lain-lain. Metode ini disebut metode statistik non-parametrik. Mungkin tidak akan kita bahas di semester ini, tapi kalian bisa explore lebih jauh dengan mencari informasi dari luar terkait dengan statistik non-parametrik ini. Oke, itu tadi tentang data dalam statistik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Sampai ketemu di video-video yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.